Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini udah jam berapa? Jam 8 ya. Bisa ngajarin ngaji bocah-bocah remaja itu. Sekarang kita baca-baca berita ya dari Tempo. Kita lihat nih dari Tempo. Malah saya matiin. Dari tempo.co ya. Jadi tanggapi Jokowi, Amnesty Internasional minta korban kriminalisasi undang-undang ITE dibebaskan. Reporternya Budiarti Utami Putri, editornya Juli Hartono. Oh, nggak kelihatan rek mataku rek. Ini penting ya, supaya nggak ini. Saya bacakan aja beritanya Rabu, hari Rabu 17 Februari 2021 jam 6.15 ya. Tempo.co Jakarta, jelek pakai kacamata. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia namanya Usman Hamid mengapresiasi itu menghargai ya pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Namun Usman mengingatkan ini jangan sampai hanya jadi jargon, jadi cuma omongan doang. Terus katanya gini, kata Usman Hamid nih, langkah pertama yang harus dilakukan Presiden untuk menindaklanjuti pernyataannya sendiri adalah dengan membebaskan ya, mereka yang dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE hanya karena mengekspresikan pandangan secara damai, kata Usman dalam keterangan tertulis ya hari Selasa. Usman mengatakan pemerintah wajib menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk dari mereka yang punya pandangan bertentangan dengan pemerintah, oposisi maksudnya. Itu harus dihargai, nggak ditangkepi. Di sisi lain, Usman minta polisi menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam menegakkan hukum agar tidak melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Loh, berarti selama ini menurut Amnesty International perspektif hak asasi manusia itu nggak dipakai gitu sama polisi, begitu apa gimana maksudnya? Nah ini yang penting nih, sepanjang tahun 2020 ya, sekarang kan bulan Februari nih, Amnesty International mencatat setidaknya terdapat 119 kasus dugaan pelanggaran hak ya atas kebebasan berekspresi menggunakan Undang-Undang ITE. Ada 141 orang jadi tersangka. Wah banyak ya, termasuk diantaranya 18 aktivis dan 4 jurnalis ya. Usman bilang ini merupakan jumlah terbanyak dalam 6 tahun terakhir. Nah ini rejim Jokowi itu mudah ya menjadikan orang tersangka ya. Menurut catatan Amnesty, nggak ada di zaman SBY. 6 tahun terakhir ini merupakan jumlah terbanyak. Dia menyebut banyak di antara mereka dituduh melanggar Undang ITE setelah menyatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti 3 pimpinan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yaitu Jumur Hidayat, Anton Permana, dan Syahganda Nainggolan. Amnesty menyambut baik niat Presiden Jokowi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat batuk-batuk masuk dek merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE jika aturan itu tidak dapat memberi rasa keadilan. Namun Usman menilai perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak cukup berhenti di revisi nomor 19 tahun 2016 itu saja. Dia melanjutkan ada pasal dalam undang-undang lain yang juga kerap digunakan untuk menjerat kebebasan ekspresi. Contohnya apa? Contohnya penggunaan pasal makar dalam KUHP
untuk menjerat masyarakat Papua yang mengekspresikan pandangan secara damai. Nah, kata Usman, menjamin keadilan di tengah masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak diskriminatif. Dan kemudian Usman itu juga mengingatkan ya, Usman ini temannya Munarman ya, dia heran waktu Munarman itu nyebrang secara ideologis menjadi kanan. Tadinya kan di LBH sama-sama dengan Usman ya. Dia heran, dia lupa kalau orang itu punya, dalam ilmu jiwa agama itu punya konversi ya. Jadi ada penguatan terhadap keagamaan atau pelemahan terhadap nilai-nilai dan sikap keberagamaan, konversi. Jadi kalau orang harus sesuai dengan perspektif orang lain, itu sebenarnya juga satu pandangan yang tidak fair ya, bahwa Munarman kemudian pindah menyeberang dari kiri ke kanan secara ideologis, itu suatu lompatan atau hijrah yang sebenarnya dalam tradisi Islam itu sangat biasa, tapi dalam perspektif Usman Hamid yang sekarang masih teguh pada posisi intelektualnya yang sekuler itu, dia heran dengan kepindahan Munarman ke Front Pembela Islam sebagai sekum misalnya. Usman mengingatkan hak seluruh masyarakat atas kebebasan ekspresi dan pendapat telah dijamin dalam pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ya, dan komentar umum nomor 34 atas pasal 19 ICCPRR, apa itu ya sih. Jadi pokoknya gini loh, jadi si Usman ini, presiden harus konsisten, nggak menjadikan itu sebagai wacana dan jargon ya, apa hanya buah bibir, tapi benar-benar dilaksanakan dengan cara apa? Itu dibebaskan orang-orang yang ini, yang apa namanya, ya yang dijerat ya, karena sampai sekarang belum dikeluarin tuh Syahganda sama Anton Permana misalnya kan. Terus ini berita apa lagi nih dari kompas.com, soroti Busra ya, dan undang-undang ITE Busra sebut situasi bergerak ke neo otoritarianisme. Wah, dia orang yang ini pernah di KPK, orang yang bersih ya, orang yang keras ya, keras dalam pengertian prinsip ya, nggak bisa ditawar ya. Jakarta Kompas, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busro Mukodas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibanding dengan situasi era Orde Baru. Dia mengalami itu ya, dan dia bisa membandingkan ya. Orang-orang aktivis itu pasti mengalami situasi sekarang ini memang mirip dengan pemerintahan Orde Baru yang represif, orang-orang ditangkap-tangkap ya. Karena dulu waktu saya dan teman-teman juga cerita ikut pengajian itu bisa didatengin ini aparat supaya bubar waktu dulu training mahasiswa di puncak itu, saya dengar begitu ya. Ada kesamaan karena situasi Orde Baru ini dengan saat ini, ada kesamaan. Sekarang orang menilai, termasuk saya, sudah bergerak kepada neo otoritarianisme, kata Busro dalam acara Mimbar Bebas Represi yang disiarkan akun YouTube Amnesty International Indonesia. Oh, ini ada juga, baca juga ditanya soal pendanaan Busra Istana, Yusuf Kala bilang zaman saya tidak ada. Berarti dia ini dibilang menegaskan zaman sekarang jangan Presiden Jokowi Busra itu ada dananya gitu, barangkali. Busra menuturkan pernyataan itu didasarkan pada tiga indikator. Pertama, misalnya buzzer atau pendengung di media sosial. Orang yang kritis selalu diserang dengan buzzer dengan berbagai macam cara, ujar Busro. Indikator kedua, lanjutnya ada teror dengan meretas alat komunikasi termasuk teror kepada aktivis kampus. Dia contoh kasus teror kepada Sivitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tidak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden. Nah, itu indikatornya diungkapkan ya. Jadi menuju neo otoritarianisme ya.
pemerintahan sekarang. Terus indikator ketiga kata Busro, terdapat undang-undang informatika dan transaksi elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan ya, mensahkan ya perbuatan para buzzer. Undang-undang ITE ini sesungguhnya memiliki karakternya apa? Yaitu sebagai wujud pelembagaan buzzer. Wah, buzzer diinstitusionalisasikan ya, dilembagakan, harus dikasih dana ya, disahkan ya. Ya kalau nggak secara terang-terangan, setidak-tidaknya dana pendanaan itu menunjukkan buzzer itu dilembagakan ya. Jadi buzzer yang dilegalkan melalui undang-undang ITE sudah banyak korbannya. Wah, ini memang gimana sih Indonesia ini? Mantan pimpinan KPK itu pun mempertanyakan di mana posisi polisi serta negara dalam hal kondisi tersebut. Ini pertanyaan serius. Jika maunya jujur dengan Pancasila, maka tegakkan norma jiwa Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakkan prinsip musyawarah, kata Busro. Prinsip musyawarah berarti tidak ada dominasi kelompok-kelompok dominan tertentu di dalam mempengaruhi kebijakan negara sekarang ini, tidak, kata dia. Jadi ini bahasanya halus ya. Prinsip musyawarah berarti tidak ada dominasi kelompok-kelompok determinan. Itu apa maksudnya kelompok-kelompok determinan, dominan tertentu? Bahasanya enggak terus terang. Jubir Jokowi, pemerintah tidak punya buzzer, siapapun boleh mengkritik. Ya, siapapun boleh mengkritik, tapi setelah mengkritik masuk penjara. Ya, kita inilah ya rakyat Pak, nggak paham yang gini-ginian. Besok jualan apa itu tuh rakyat tuh. Buzzer, kritik, undang-undang ITE itu memang proyek elitis lah, apa perdebatan di kalangan orang-orang intelektual. Kalau Rustam tuh yang jualan bakso nggak ngerti yang gini-gini. Atau si Budi tuh yang es krim yang 5.000 nggak ngerti juga. Ya udah itu aja ya. Pokoknya ikuti aja lah zamannya Habibie waktu dia jadi presiden. Langsung program pertama adalah melepaskan seluruh tahanan-tahanan politik yang masuk karena perbedaan pandangan dengan penguasa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Fasbir, sabar jamilah, sabar dengan kesabaran yang indah. Sengantuk aku mau tidur lah, supaya bisa sholat tahajud sedikit, subuhnya nggak kesiangan ke masjid ya. Jangan di rumah aja, apa sih laki-laki itu sholat di masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, maghrib di masjid, asar di masjid, isya di masjid. Ya, semoga kita bisa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keimanan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin.